Nah, bagaimana kita memaksimalkan produktivitas kita ini Pak hari di waktu yang cukup terbatas ya di bulan Ramadan ini untuk produktif namun bermanfaat untuk orang lain? Oke, ini pertanyaan yang bagus Mas. Ada 5 langkah yang perlu kita jalankan. 1, kita punya target, kita punya impian di Ramadan ini, apa sih yang akan kita capai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ikhwan di podcast Ramadan Audience DKI Jakarta, atau kita kasih nama itu Rhapsody Ramadan Podcast Audience DKI Jakarta. Nah, kali ini di podcast kali ini kita akan berseri nih teman-teman. Jadi teman-teman silahkan nantikan podcast kita di Ramadan itu bersama Pak Heri Kustanto. Apa kabar Pak Heri? Alhamdulillah sehat ya. Nah, nanti dengan Pak Heri ini kita akan membahas tentang bagaimana produktif di bulan Ramadan, kemudian kiat-kiat kita bagaimana untuk mengenali potensi diri, dan juga bagaimana kita menemukan skala prioritas dalam hidup ini. Nah, Pak Heri ini merupakan pegawai BUMN yang merupakan Human Capital Practitioner selama 15 tahun lebih itu di BUMN, kemudian merupakan profesional coach karir ini juga dengan berbagai macam klien, baik itu di instansi pemerintah maupun swasta, dan termasuk juga perseorangan. Nah, beliau itu sudah membuat 4 buku, itu berseri ya, Boss Series judulnya, dan ini memunculkan bagaimana kita menjadi seorang writer trainer. Nah, baik teman-teman, kali ini di podcast pertama dengan Pak Heri, kita akan membahas mengenai positif produktif. Apalagi kita di bulan Ramadan kali ini, bagaimana kita cara produktif positif dan memanfaat diri kita ketika kita berada di bulan Ramadan. Nah, silakan Pak Heri, gimana caranya kita di Ramadan ini, ketika sudah memasuki Ramadan, kita bisa tetap berproduktif dan menghasilkan hal-hal positif untuk diri kita sendiri. Silakan Pak Heri. Oke, terima kasih Mas. Jadi terkait dengan produktif, ini kita clearkan di awal dulu ya. Produktif itu bukan sibuk ya, ini 2 hal yang berbeda. Ada sibuk, ada produktif. Okay. Kalau sibuk itu terkadang orang seharian tuh berkegiatan, sibuk banget kan. Tapi pertanyaannya, bermanfaat nggak buat dirinya dia, buat orang lain, buat perusahaan, buat institusinya dia? Kalau hanya sekedar sibuk, itu tidak produktif. Tapi ketika apa yang kita lakukan meskipun singkat, tapi itu bermanfaat buat banyak orang, itu disebut produktif. Jadi goalsnya adalah kebermanfaatan kita itu dapat dirasakan oleh diri kita sendiri dan buat lingkungan sekitar. Seperti itu. Luar biasa sekali. Berarti ketika kita sibuk, sebenarnya kita meyakini bahwa diri kita itu sebenarnya produktif ya. Tapi sebenarnya bagaimana yang dinamakan produktif itu ketika kita bermanfaat untuk orang lain ya Pak. Nah, kita memahami bahwa diri kita itu cuma punya 2 tangan dan 24 jam dalam satu hari teman-teman. Nah, gimana apalagi di Ramadan ini kita paham bahwa kalau mungkin kita lebih bermalas-malasan untuk bekerja dan beraktivitas ya di Ramadan, karena menurut kita bahwa kita sedang berpuasa, kemudian kita merasa lelah begitu ya, apalagi ketika berbuka itu sudah disambut lagi dengan tarawih gitu. Nah, bagaimana kita memaksimalkan produktivitas kita ini Pak hari di waktu yang cukup terbatas ya di bulan Ramadan ini untuk produktif namun bermanfaat untuk orang lain? Oke, ini pertanyaan yang bagus Mas. Ada 5 langkah yang perlu kita jalankan. 1, kita punya target, kita punya impian di Ramadan ini, apa sih yang akan kita capai? Silakan tulis semuanya, silakan cantumkan semuanya. Setelah itu, coba cek yang kedua, potensi kita. Apa sih kompetensi yang kita miliki? Contoh, saya pengen di Ramadan kali ini menjadi hafiz Quran seumpamanya. Ketika pengen menjadi hafiz Quran, apakah kita memiliki potensi itu atau tidak? Ketika kita tidak memiliki potensi itu, belajar atau kerjasama dengan orang lain untuk ngajarin kita. Yang ketiga, itu terkait dengan prioritas. Kita boleh menyusun, membuat banyak target, membuat banyak impian, tapi kita harus ada prioritas. Mana dulu nih yang akan kita selesaikan? Karena waktu terbatas dan tangan kita cuma 2.
Sehingga kita harus menentukan mana yang lebih prioritas yang ingin kita wujudkan untuk saat ini. Setelah kita memutuskan prioritas tadi, kita sudah jalankan, apa yang kita rencanakan itu belum tentu terlaksana, belum tentu seindah realitanya. Nah, terkadang apa yang kita susun itu tidak sesuai dengan realita. Ketika kita gagal, ini yang keempat, ketika kita gagal, kita bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Jangan sampai ketika kita gagal terus mundur, ya sudah selesai, nggak ada cerita selanjutnya. Dan yang terakhir, yang kelima, itu keterbatasan. Jadi kita harus sadar juga bahwa saya ini punya keterbatasan. Keterbatasan kalau kayak saya sebagai karyawan BUMN, saya punya keterbatasan dari sisi waktu. Jam 7 sampai jam 4, saya udah pasti kerja. Saya dengan keterbatasan waktu itu, kan masih ada sisa waktu yang lainnya yang bisa saya optimalkan. Jadi kita harus bisa memahami keterbatasan kita dan bagaimana memitigasi keterbatasan. Oke, luar biasa sekali. Nanti untuk satu sesi kita akan sediakan buat teman-teman untuk skala prioritas ya, Pak Heri. Nah, mengenai produktif di bulan Ramadan, Pak Heri, tadi disampaikan bahwa sibuk itu bukan berarti produktif. Nah, bagaimana nih kita cara membedakan produktif yang positif kemudian dengan produktif yang negatif? Kadang kita merasa sibuk tapi tidak memanfaatkan menghasilkan sesuatu hal begitu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana kita menentukan bahwa diri kita ini telah produktif positif? Apakah yang dinamakan produktif positif ini bernominal gitu ya, kemudian bisa kita hargai dengan suatu nominal begitu Pak Heri, atau sesuatu yang lain bisa kita artikan ini merupakan produktif yang positif? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Kalau saya pribadi beberapa tahun terakhir sudah tidak pernah berpikir dengan nominal ya. Karena ketika kita berpikir nominal, ketika kita ngejar itu, ketika dapat itu selesai, kepuasan kita di situ. Yang saya jalankan saat ini, bagaimana caranya waktu demi waktu yang saya jalankan itu benar-benar bisa bermanfaat buat dirinya saya dan buat orang-orang yang ada di sekitar saya. Ketika saya melakukan sesuatu dan itu tidak bermanfaat, saya merasa waktu yang berjalan itu sia-sia. Jadi terkadang di mobil pun ketika ada yang pengen melakukan diskusi, melakukan sharing, saya melakukan hal yang sama, tapi tetap mengutamakan safety ya. Tadi pertanyaannya bagaimana untuk bisa menentukan yang produktif positif, kemudian produktif negatif. Untuk yang produktif positif, artinya kebermanfaatan itu lebih kerasa. Semakin kerasa kebermanfaatannya itu produktif. Karena terkadang kita sibuk seharian, tapi nggak ada sesuatu yang kita dapatkan. Jadi terkadang kok saya capek banget ya. Pertanyaannya itu bermanfaat nggak? Kalau ternyata hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar menjalankan apa yang biasa kita lakukan dan tidak bermanfaat baik buat diri kita maupun buat lingkungan, itu bukan produktif. Itu kategorinya sibuk aja. Seperti itu. Baik, berarti alat ukurnya adalah bermanfaatkah atau tidak kesibukan kita atau keseharian kita itu untuk, apalagi di Ramadan ini ya, ketika kita disibukkan dengan ibadah, kemudian ketika kita disibukkan dengan kegiatan-kegiatan hal positif, ini menjadi ibadah. Apalagi kita menambah amal ibadah di bulan Ramadan, itu dengan kita kerja pun ketika kita niatkan ibadah, ini sudah berkali-kali lipat di bulan Ramadan gitu. Apalagi ketika aktivitas sibuk kita, seperti yang tadi disampaikan Pak Heri, itu ketika kita bermanfaat gitu. Apa kesibukan kita itu, kita alat ukurnya adalah bermanfaat aja gitu. Ketika kita sampai di rumah, coba kita evaluasi diri kita sebelum tidur begitu ya, apalagi di Ramadan ini, sebelum kita, dan jangan lupa niat untuk sahur besok pagi begitu ya. Kita ingatkan diri kita, hari ini saya sudah ngapain, kemudian apakah sudah bermanfaat. Alat ukurnya adalah bermanfaat. Silakan Pak Heri untuk closing pertemuan podcast kita pada hari pertama ini tentang produktif positif di Ramadan kali ini. Silakan. Terima kasih Mas. Ini ada satu quote ya yang sering dilontarkan oleh netizen terkait dengan indah pada waktunya. Kalau saya pribadi sih kurang sependapat dengan kata itu, karena ketika kita berharap indah pada waktunya dan tidak melakukan action apapun, tidak melakukan apapun, itu akan berdampak, itu akan impact-nya itu ke diri kita nggak dapat apa-apa. Kalau saya lebih senang menggunakan quote atau pepatah, apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Karena kalau apa yang kita tanam itu yang kita tuai, kita nanam 10 berharap ada yang tumbuh 1-2 boleh dong. Tapi kalau
kalau semuanya akan indah pada waktunya, terus saya rebahan aja, kapan indahnya kan? Kapan munculnya matahari itu? Jadi closing statement saya untuk yang produktif positif ini, bagaimana caranya kita nanam aja, do the best aja, lakukan yang terbaik. Dan yang sering saya share, yang konsep 5 jari itu ada di jari telunjuk. Tugas kita sebagai manusia hanya berusaha dan berdoa. Jangan pernah mengambil alih tugas Tuhan untuk memutuskan. Jadi ketika kita sudah berusaha berdoa, selebihnya kembali kepada Yang Maha Kuasa. Biar Allah, biar Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Esa yang memutuskan kita jalannya mau kemana. Nah, dan untuk mengatasi itu, kita bisa menggunakan formula 3R, reality plus respon sama dengan result, yang dimana reality ini sudah given, sudah tidak bisa diubah lagi, sudah ketetapannya, yang bisa kita kontrol itu respon kita. Ketika kita memberikan respon positif, maka resultnya akan positif. Ketika kita memberikan respon negatif, resultnya akan negatif. Jadi kembali lagi ke diri kita, selalu lihat sisi positif, apapun yang kita lakukan, dan bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Masya Allah. Terima kasih, Mas. Luar biasa sekali. Dan yang paling perlu kita ingat adalah mengenai indah pada waktunya tadi tidak selamanya indah ketika kita tidak melakukan apapun. Jadi ketika kita melakukan sesuatu untuk menanti sesuatu yang indah di masa depan, berarti kita harus menanam terlebih dahulu. Dan ketika kita sudah tanam, dan kita akan menuainya, dan tanaman itu ketika tidak kita rawat juga nggak ada yang kita tuai begitu. Ketika kita sudah tanam dan lakukan rawatan dengan baik, dan itu yang akan kita tuai. Luar biasa sekali untuk podcast kita yang pertama ya. Ini silakan teman-teman nantikan untuk podcast selanjutnya dengan tema skala prioritas, dan juga nanti bagaimana kita cara mengenali potensi diri dengan bersama Pak Heri Kustanto. Terima kasih sekali lagi Pak Heri, dan terima kasih teman-teman semua, dan nantikan podcast Rhapsody Ramadan podcast Odors DKI Jakarta. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.